Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang menyaksikan pengajian buka pada kesempatan Ramadan hari ke-27. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan judul bagaimana mengakhiri Ramadan. Ya, memang pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mengakhiri bulan Ramadan. Mudah-mudahan mulai dari awal Ramadan sampai pada akhir Ramadan nanti kita semua dapat melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan benar, baik, dan insya Allah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sampai kepada kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Seperti judul yang saya sampaikan di atas, bagaimana mengakhiri Ramadan, akan saya sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan judul yang saya sampaikan ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tadi saya kemukakan bahwa Ramadan akan segera berlalu. Kurang lebih beberapa hitungan hari lagi, hilal Syawal akan muncul dan mengakhiri bulan mulia yang senantiasa kita rindukan ini. Seperti biasa, kaum muslimin menyikapi akhir Ramadan dengan ragam kegiatan yang berbeda-beda. Sebagian menjalankan sunnah iktikaf untuk mengais keberkahan yang tersisa di bulan Ramadan tersebut. Khususnya kemuliaan amalan Lailatul Qadar yang kita kejar. Sebagian lainnya mulai menyibukkan diri untuk menyambut Lebaran yang tengah dinanti. Berbagai adat tradisi yang mengitari seputar Idul Fitri pun mulai bermunculan di sana-sini. Sikap Muslim di ujung Ramadan mendapati dirinya pada dua dilema yang selalu berulang setiap tahun. Kita pasti bersedih karena akan kehilangan momentum pahala dan keberkahan yang berlipat-lipat di bulan Ramadan. Namun, pada saat yang sama, kita juga harus bergembira dengan datangnya Hari Raya Idul Fitri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya ada 3 hal yang bisa dilakukan seorang muslim di akhir Ramadan agar bisa tetap optimal dalam menutup Ramadan, sekalipun mempersiapkan
kebahagiaan yang syar'i di hari raya nanti. Yang pertama, berusaha tetap istiqomah dan bersungguh-sungguh dalam ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa meningkatkan ibadahnya di akhir Ramadan. Beliau juga menjalankan sunnah iktikaf, berdiam diri di masjid untuk beribadah selama 10 hari yang terakhir. Dalam hal ini, istri beliau Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, apabila Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya untuk menjauhi para istrinya, maksudnya menghidupkan malam-malam tersebut dan membangunkan keluarganya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini adalah sebuah isyarat khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi kita tentang bagaimana seharusnya mengakhiri Ramadan jauh dengan yang sebagian besar dilakukan oleh kaum muslimin di hari-hari ini, yaitu meninggalkan taraweh dan tilawah untuk ikut berjubel di pusat perbelanjaan dan toko-toko pakaian untuk berbelanja selama menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tetapi banyak pula yang mengakhiri Ramadan sebelum waktunya. Di akhir Ramadan ini, hendaknya seorang muslim sejenak melakukan perenungan diri, bermuhasabah agar hati ini tidak merasa sombong dengan banyak ibadah yang telah dilakukan, tetapi justru terus mawas diri dan berharap agar puasa dan amal ibadah lainnya selama bulan Ramadan ini benar-benar diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah kita merenungi sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya rasa lapar dan dahaga. Dan betapa banyak orang yang sholat malam tetapi tidak mendapatkan dari salatnya kecuali hanya begadang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, mengeluarkan zakat fitrah dengan rasa ikhlas dan tepat waktu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan
kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan orang-orang miskin. Hadis riwayat Ibnu Daud. Mengeluarkan zakat fitrah di akhir Ramadan hendaklah ditunaikan dengan ihsan. Mereka yang membayar zakat benar-benar harus memahami hikmah yang terkandung dari kewajiban zakat fitrah. Jangan sampai ada yang merasa ini hanyalah sebuah kebiasaan atau tradisi yang selalu berulang menjelang hari raya Idul Fitri. Hendaknya kita merasakan dengan hati mendalam bahwa inilah kesempatan emas bagi kita untuk menebus kelalaian kita saat berpuasa. Di hari-hari sebelumnya, sekaligus sarana berbagi kebahagiaan di hari raya Idul Fitri. Dengan pemahaman yang baik tentang zakat fitrah ini, insya Allah kita akan menjalankan benar-benar dengan keikhlasan dan juga tepat pada waktunya sesuai yang disyariatkan oleh Islam. Ketiga, meningkatkan syiar Idul Fitri dan bukan sekadar menjaga tradisi. Hari Raya Idul Fitri adalah salah satu syiar dalam agama Islam. Karenanya, sudah sepatutnya seorang Muslim menyambutnya dengan kegembiraan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berfirman dalam Al-Quran, barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya ini timbul dari ketakwaan hati. Quran Surat Al-Hajj ayat 32. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya banyak menunjukkan esensi Hari Raya Idul Fitri sebagai sebuah syiar yang harus disemarakkan. Salah satu wanita sahabat Atiyah radhiyallahu an berkata, kami diperintahkan supaya keluar pada hari raya sehingga kami mengeluarkan gadis-gadis perawan dari pingitannya dan mengeluarkan wanita-wanita haid. Mereka berada di belakang orang banyak, ikut bertakbir dan berdoa bersama yang lain karena mengharap berkah dan kesucian hari raya tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat di atas menunjukkan dengan jelas bagaimana gambaran syiar Idul Fitri yang harus disemarakkan dengan optimal
diikuti dan dirayakan oleh segenap kaum muslimin. Indonesia kaya akan tradisi menyambut Lebaran. Dari mulai tradisi mudik, pakaian baru, hingga mereka menyediakan aneka hidangan di hari raya akan sangat menyibukkan waktu kita menjelang hari raya. Tentu saja semua itu akan tetap berharga dalam pandangan Islam jika kita meniatkannya untuk meningkatkan syiar hari raya, bukan sekedar menjaga tradisi, apalagi sarana bermewah-mewahan dan unjuk diri. Adalah penting sekali untuk meluruskan niat di saat-saat seperti ini. Akan sangat berbeda antara mereka yang mudik sekadar menjaga tradisi dengan mereka yang memahami dan menghayati silaturahim sebagai salah satu amalan terbaik dalam agama kita. Berbeda pula mereka yang membeli pakaian baru agar dipuji-puji dengan mereka yang memanfaatkan untuk mengikuti anjuran Rasulullah SAW untuk memakai yang terbaik di hari fitri. Sesungguhnya setiap amal bergantung pada niatnya. Hari-hari ini kita akan banyak diuji masalah niat dan keikhlasan. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada kita untuk mampu menutup Ramadan tahun ini dengan ihsan serta menyambut dan mengisi Idul Fitri dengan kegembiraan yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kegembiraan yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kegembiraan, yaitu kegembiraan ketika dia berbuka dan kegembiraan yang kedua ketika berjumpa dengan Robnya. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu alam bisawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.